Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke tutorial Figma kita. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya typography di Figma. Karena kita menggunakan Figma, jadi kita belajar typografinya tuh lebih mengarah kepada desain UI UX ya. Nah, ini bisa dilihat ini adalah template yang biasa saya pakai untuk pembuatan desain mobile app dan juga website. Bisa di sini heading 1 itu 32 px, heading satu di website itu adalah 48. Penggunaan keduanya itu bisa berbeda, perlu diingat ya. Dan bisa disesuaikan berdasarkan website masing-masing. Jadi tidak harus mengikuti pakem yang ini. Nah, alternatif juga kalian juga bisa pakai sebuah plugin namanya Typescales. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menggenerate berdasarkan perkalian scale-nya ini. Misalnya base size-nya yang regular itu adalah 16 ya kan. Nah, 16 ketika kita generate ya di perkalian 1,25, maka dia akan generate beberapa typography yang sudah dia bikin jadi sebuah template. Nah, oke. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan typografinya ini dan menjadikan dia styling. Oke. Ini belum saya jadikan styling ya. Nah, misalnya kita implementasikan pada mobile dulu. Mobile ini, heading ini akan ada pilihan font di sini. Ya sebuah trik juga ya teman-teman ya. Kalau klik satu kali itu kalian akan ngeklik satu frame utama yang ada di sini. Jadi kalian kalau mau menseleksi teksnya kalian bisa klik dua kali atau klik melalui layer. Atau satu triknya jika kalian ingin menyeleksi komponen terkecil adalah dengan tahan kontrol lalu eh, klik bagian terkecilnya. Oke, lalu di sini ada tanda icon apply styles, baru kita tambah. Nah, tambah sebut sajalah misalnya heading satu. Misalnya gini ya, mobile H1 gitu. Ini kita perlukan sama. Misalnya ini tambah lagi mobile H2. Ini mobile H3. Terus ya. Yang ini mobile body large. Ini mobile body regular ya. Ini mobile body smile. Small ya. Ini caption. Yang paling kecil biasanya caption nih. Mobile caption. Ya. Nah, dia akan menjadi sebuah tipografi di styling ini, text style ya. Kalau kalian klik nggak klik apa-apa, dia akan muncul di styling di sini yang nantinya kita bisa pakai berulang-ulang. Dan sama seperti komponen, kita bisa ubah langsung di sini secara menyeluruh. Nah, penggunaannya contoh ini adalah UI mobile yang sudah pernah saya bikin. Ini sudah menggunakan model styling standar saya seperti ini. Misalnya kita cek di sini adalah dia regular 14 pixel, berarti dia adalah body small. Saya kenapa saya nggak pakai body large? Karena di body large itu agak terlalu besar bagi saya nih. Nah, ini sengaja belum saya styling yang fix ya, biar bisa di styling. Nah, ini kita klik, lalu ini klik juga, baru di typography, gini ya, begini, seperti ini, baru di typography kita klik tanda tik 3 itu, apply style, kita pilih body mobile body small, gini ya. Nah, ini body small nih, 14 pixel ya. Nah, dia akan menjadi sesuai teksnya. Dan ini fontnya berbeda ya, karena saya tadi di styling itu pakai Inter. Nah, sedangkan di sini di UI lama saya ini saya pakai Poppins. Nah, kemudian untuk yang bagian dalam kita taruh juga samakan aja sebenarnya ya.
body small juga. Oke, dia cuma berbeda warna. Remember Me ini dia 14 pixel sama, atau kalau kalian bisa bikin caption lebih kecil tidak masalah juga. Nah, karena tombol ini bisa lebih kecil. Tapi biasanya saya lebih suka ini sih ya, biar disamakan aja agar keterlihatannya lebih baik gitu. Nah, di button di sini juga disesuaikan aja, ambil body small. Nah, ini sudah di-apply stylingnya. Jadi ketika kita body small, misalnya di sini nih contoh aja ya, body small kita rubah menjadi misalnya 16 pixel. Maka seluruh yang di sini akan berubah. Coba kita ganti lebih besar agar terlihat perbedaannya. 20. Nah, dia akan jauh lebih besar lagi. Bisa kita kembalikan ke 14. Nah, seperti itu. Bahkan teks yang aturan ini adalah jarak per hurufnya, letter spacing. Itu bisa diatur juga nih. Nah, letter spacing seperti ini. Nah, kalau dalam pemrograman ini kita seperti membuat sebuah variabel yang akan di-apply ke semua komponen kita yang menggunakan styling ini. Seperti inilah, seperti CSS lah fungsinya. Oke. Dan ini adalah format website ya. Kalau mau lihat secara tampilannya, kita bisa set dia ke prototype. Sebentar, kita set ke mode ini. Oke, selagi menunggu saya jelasin juga nih. Nah, dimana perbedaan mode ini, saya pun juga lebih banyak memakai body small ataupun terkadang-kadang saja pakai body regular, tergantung dari model aplikasi yang dibuat. Misalnya ini kan seperti kasir, ini menu samping ini pakai 16 pixel, berarti dia pakai body small di website. Dan ini dashboard itu 24 pixel, berarti dia pakai heading 3. Kenapa nggak pakai heading 1? Heading 1 ini biasanya dipakai untuk landing page atau judul besar di dalam sebuah website. Oke, ini adalah tampilannya. Nah, kalau kita mau cek dia di desktop kita fit with sini, fit with. Nah, seperti ini tampilannya nih. Kalau kita bayangkan di dalam sebuah browser ya. Oke, cukup. Itu adalah pengetahuan tentang typography pada Figma untuk UI UX design. Sekali lagi saya perlu tekankan, ini tidak pasti ya, tidak fix harus pakai ini. Kalian bisa sesuaikan masing-masing sesuai dengan series design, atau kalian cari standar yang ada berdasarkan ini, berdasarkan desain sistem yang dibuat. Dan mungkin untuk penyesuaian desain sistem nanti saya akan coba buat di materi lain. Oke, mungkin kalau salah ada mohon dikoreksi di kolom komentar. Kalau ada saran dan kritik silahkan dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.